semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Di bawah media sektor bersama Grup Jarum yang sekarang juga banyak mulai masuk ke FMCG. Beberapa brandnya percaya dengan program yang sedang kita bangun, yaitu pembangunan daripada grassroots level, yang membangun sepak bola dari bawah, dan khususnya tentu di putri. Dan memang PSSI tidak pernah melihat perbedaan program putra dan putri. Kita tidak ada prejudisme ya, kita sama melihatnya. Dan kita bisa lihat hasilnya baik sampai saat ini. Punya mimpi lebih besar ya, tapi tentu grassroots-nya harus dibangun. Make Life sudah berjalan hampir 3 tahun, itu di usia di bawah 14 tahun. Sudah diikuti sampai 16.000 peserta terakhir. Ini luar biasa angkanya. Kita tidak punya talent pool sebanyak itu kalau tidak dibantu Make Life. Sekarang Hydroplus mulai masuk ke Piala Pertiwi, yaitu tingkat yang memang lebih tinggi lagi secara tentu pembinaan grassroots. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Tidak persis ya yang diterapkan, tapi saya percaya grassroots di piramida bawahnya, jumlah pemain yang partisipasi dan pembangunan skill level dari kecil itu penting sekali, sehingga masa depannya mereka akan udah punya dasar. Terus lalu pedang tajam mesti latihan sama pedang tajam ya. Jadi yang mainnya bagus mesti terus lawan atau latihan sama yang bagus juga, yang seumur dia, levelnya bagus, terus dapat pelatih yang bagus terus dari level bawah, umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 14 tahun, 16 tahun, itu mesti dapat pelatih yang bagus terus dapat jam terbang terus. Dalam hal itunya badminton sama sepak bola akan sama. Dan itu yang akan kita replikasi. Pak Erik juga programnya banyak banget untuk memastikan hal-hal itu. Ya saya membantu di perannya lah. Mesti ada yang jadi lebih aktif di SD SMP-nya, Pak Erik di SMP, SMA dan di SMA dan universitas dan seterusnya. Pak Victor, ke depannya mungkin apakah akan menggarap juga ke level profesional, mungkin ke liga putrinya? Oh, itu urusannya Pak Erik. Saya paling jadi sponsor. Pak Erik, sebenarnya ada PSSI ada peta jalan pembinaan sepak bola putri ya, belum aman. Sudah. Jadi waktu kita paparan ke FIFA dan pemerintah, karena itu dukungannya hari ini baik, ya karena kita punya peta jalan. Dan kita sudah pernah paparan di DPR kemarin, ya, di pempret saya sudah paparan. Nah, memang tentu bagaimana roadmap ini sekarang kuncinya di implementasinya. Jangan hanya roadmap ini hanya jadi wacana, hanya tulisan. Tapi nah situlah implementasinya kita sudah mulai lakukan sekarang. Gitu. Sudah ada roadmapnya. Pak Erik waktu itu sempat menyebut Liga 1 Putri belum bisa dimainkan karena talent pool. Apakah ini sejalan dengan persiapan talent pool dengan adanya Piala Pertiwi dengan menuju ke Liga 1 Putri di 2027 nanti? Iya, karena tidak mungkin kita punya liga, jumlah pemainnya tidak cukup. Nah, alhamdulillah dengan program bersama Jarum Foundation yang sudah 3 tahun ini, talent pool yang sekarang usianya ini usia dini sudah mulai banyak. Lalu ditambah program tim nasional yang sudah 2 tahun, ya kemarin sama Kosmoci aja bicara di awalnya itu kita hanya punya 7 pemain untuk tim nasional putri. Kita senior ya, kita nggak bisa bicara usia 15, 18, kita belum punya talent pool itu. Jadi di tim senior pun masih tergolong muda. Tadi ada usia 15, 17. Nah sekarang dari 7 sekarang sudah menjadi 15. Nah ini yang sedang kita kejar
untuk menjadi 20. Artinya apa? Ketika jumlah pemain 2x11 di tim senior sudah ada, artinya nanti bisa aja para pemain ini jadi bintangnya di liga-liga kita. Ya, jadi kalau 22 dibagi 8 klub misalnya kan itu terpecahkan bintang-bintangnya ada. Ditambah talent pool yang dari bawah, ditambah beberapa pemain yang dari luar negeri, mungkin jumlahnya ada 3, 4. Nah, jadi ini baru liganya bisa jalan. Kalau kita sekedar melahirkan liga kemarin misalnya, tahun 2025 pokoknya, pakai pokoknya kan, kalau kita kan selalu berdebat pokoknya, harus jalan. Ya talentnya nggak ada. Begitu talentanya tidak ada, liganya dimainkan, kualitasnya jelek, sponsor tidak mau datang, penonton tidak ada yang datang, media tidak ada yang mengcover. Nah, makanya kita melihat sepertinya tahun 2027 ketika tadi ya program dari Miklaf sudah berjalan 4 tahun lebih, program tim nasional yang senior ada, yang usia di bawah 18 ada, sudah mulai tebel. Nah, baru liganya bisa dilahirkan dengan kualitas yang baik gitu. Itu pun kita memprioritaskan hanya di Jawa dan Bali untuk sementara. Kenapa? Kita untuk memastikan biaya transportasi klub-klub ini ya bisa tercover ya. Rata-rata klub itu harus spending kira-kira nanti di tahun 2027 untuk punya klub putri kira-kira 8,5 miliar. Kita sudah hitung semua ya, dari gaji dan lain-lain. Pak Erick terkait isu Jenna Dejo yang tidak jadi dinaturalisasi dan tanggapannya di Instagram. Sekarang kita ngomong isu yang lain. Pak, Jenna Dejo yang tidak jadi dinaturalisasi dan tanggapannya katanya mendapatkan perlakuan yang tidak spesial atau kurang baik dari pihak PSSI. Kedua, kongres PSSI yang digelar H-1 menjelang lawan Cina, Pak. Bagaimana persiapannya, Pak? Ya, kalau kita menjelang kongres H-1 melawan China dan tanggal 10 juga itu nanti melawan Jepang, ya kita coba efisien. Ya, kembali program itu mesti efektif dan efisien. Ketika kita ingin mengundang seluruh stakeholder yang ada di sepak bola bisa nonton sepak bola pertandingan kualifikasinya, hal yang positif. Ya sekalian kita kongres juga gitu, karena biar efisien, harga tiketnya nggak bolak-balik, sewa hotelnya nggak bolak-balik. Jadi ini lebih kepada efisiensi, dan tetapi juga ya ini bagian bagaimana kita membangun mindset hati yang sama yang tadi saya sampaikan, membangun tim nasional kita bisa menjadi sebuah tonggak sebagai alat pemersatu. Jadi itu, dan saya rasa banyak sekali pemain-pemain yang sekarang dari U17 lalu juga U20 juga banyak dari daerah-daerah awalnya. Nah, jadi ini yang kita coba dorong. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi ya di zaman sebelum-sebelumnya juga ada yang kita tidak lanjutkan prosesnya. Ya karena tadi tidak lain ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan, tidak ada pemain titipan, dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan target. Jadi kita tanpa ada hidden agenda apapun gitu.